Hai semuanya, selamat datang di Jejak Nusantara, podcast yang ngebahas sejarah-sejarah seru dari berbagai penjuru Indonesia. Hari ini kita bakal ngebahas satu tempat yang pasti udah nggak asing lagi buat banyak orang, Gunung Bromo. Tapi kita nggak mau bahas wisatanya aja nih, kita mau kupas sejarah di baliknya. Siap? Siap banget. Bromo itu emang udah terkenal banget sebagai spot sunrise paling epic, tapi di balik itu semua ada kisah panjang yang menarik banget, terutama kaitannya sama budaya dan kepercayaan lokal. Nah, yang sering bikin penasaran tuh, nama Bromo sendiri asalnya dari mana sih? Jadi nama Bromo itu sebenarnya dari Brahma, salah satu dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Dulu pengaruh Hindu di Jawa tuh kuat banget, apalagi di masa kejayaan kerajaan Majapahit. Nama itu bukan cuma soal sebutan, tapi juga menunjukkan nilai spiritual tempat ini buat masyarakat sekitar. Oh, jadi bukan cuma nama keren aja ya, ada makna mendalamnya juga. Betul. Dan yang menarik, masyarakat suku Tengger yang tinggal di sekitar Bromo sampai sekarang masih mempertahankan banyak tradisi Hindu. Mereka anggap Bromo itu gunung suci. Berarti bukan cuma wisata alam, tapi juga tempat ibadah dan spiritual? Iya. Setiap tahun, mereka ngadain upacara Yatnya Kasada. Masyarakat bawa sesaji, terus dilempar ke Kawah Bromo. Itu bentuk penghormatan dan juga permohonan ke Sang Hyang Widi, semacam Tuhan dalam ajaran mereka. Kebayang sih pasti atmosfernya magis banget. Nah, kalau ditarik ke belakang lagi, sejarah suku Tengger ini kaitannya sama Majapahit juga ya? Banget. Setelah runtuhnya Majapahit, banyak bangsawan dan rakyatnya kabur ke daerah pegunungan, termasuk Tengger. Di sana mereka mendirikan komunitas baru dan mempertahankan budaya serta agama mereka. Jadi kayak tempat perlindungan terakhir gitu ya? Bisa dibilang begitu. Di saat sebagian besar Jawa mulai dipengaruhi oleh Islam, suku Tengger tetap bertahan dengan tradisi Hindu mereka. Bromo jadi semacam pusat budaya dan spiritual mereka sampai sekarang. Keren sih. Gak nyangka di balik gunung yang jadi spot Instagramable itu, ada sejarah panjang dan perjuangan budaya yang masih hidup. Itulah kenapa penting banget buat kita nggak cuma datang dan foto-foto, tapi juga paham konteks sejarahnya. Supaya pengalaman kita ke Bromo lebih dalam dan bermakna. Setuju. Ada saran nggak buat pendengar yang pengen lebih ngerti budaya dan sejarah Bromo? Kalau bisa coba datang pas upacara Kasada. Terus ngobrol sama warga lokal, mereka biasanya terbuka dan senang banget kalau ada yang pengen tahu lebih banyak soal tradisi mereka. Mantap! Jadi jangan cuma kejar matahari terbit ya, tapi juga cahaya pengetahuan sejarah. Ya. Haha, bener banget. Sunrise boleh, tapi jangan lupa soundnya sejarah juga. Oke deh, itu dia obrolan kita hari ini tentang Gunung Bromo. Semoga teman-teman jadi makin penasaran buat eksplorasi sisi lain dari tempat-tempat yang kelihatannya udah kita kenal. Yes? Sampai ketemu lagi di episode Jejak Nusantara berikutnya. Jangan lupa, setiap tempat punya cerita. Tinggal kita mau dengerin atau enggak.